pengertian ilmu pengetahuan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah science. Science berasal dari bahasa Latin yaitu scio, scire, yang juga berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Menurut Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sada, insyaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Jadi, ilmu pengetahuan atau sains merupakan pengetahuan yang bersifat metodis, sistematis, dan logis, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sementara pengetahuan atau knowledge adalah pemahaman akan sesuatu hal yang bersifat spontan tanpa perlu pengamatan dan penelitian yang mendalam. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Maka secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya Iptek bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Bagaimana relasi antara Iptek dan nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia? Yaitu dengan menempatkan nilai-nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog dalam pengembangan Iptek. Sebab, Iptek yang berkembang di ruang hampa nilai justru akan menjadi bumerang yang membahayakan aspek kemanusiaan. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan Iptek yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa Iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia, masyarakat, dan alam sekitarnya. Dua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam pengembangan Iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Yang ketiga, nilai kesatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa Iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. 4. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan Iptek haruslah bersifat demokratis, artinya ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan Iptek, namun ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, serta memiliki sikap terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan lain. Yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan Iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Dari kelima nilai dasar Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan Iptek. Bahkan menemukan Iptek dengan syarat mutlak, Iptek tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, selanjutnya yaitu mengenai alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal yang diantaranya
Yang pertama yaitu pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua yaitu dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Sementara itu, alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek mengakibatkan generasi yang akan datang menerima risiko rawan bencana. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Dan yang terakhir yaitu gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yang pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Terdapat beberapa pandangan mengenai hal ini yang pada intinya menyatakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus melibatkan dan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek. Yang keempat, menempatkan bahwa setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua adalah alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, kita membutuhkan panduan atau tuntunan seperti tuntunan moral agar perkembangan zaman yang diiringi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak merubah nilai-nilai luhur, nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia dan juga cara pandang masyarakat Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Yang kedua yaitu mencegah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari kemajuan iptek tersebut, yang mana hal itu dapat mempengaruhi kehidupan generasi yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu mencegah gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Pada bagian terakhir membahas tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yang pertama ada masalah kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Yang kedua, masalah globalisasi yang memungkinkan terjadinya pencampuran nilai dan juga adanya sifat bebas yang dimiliki oleh globalisasi tersebut. Yang ketiga adalah masalah konsumerisme, di mana orang-orang Indonesia lebih suka untuk membeli produk-produk luar negeri dan menjadikan Indonesia seperti pasar produk negara yang lebih maju. Yang keempat, ada masalah pragmatisme yang berciri-ciri workability, satisfaction, and result, di mana sifat-sifat tersebut telah menjadi perilaku kehidupan sebagian besar dari masyarakat Indonesia. Selanjutnya, hubungan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan yang kaitannya dengan ilmu kesehatan masyarakat. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa merupakan keyakinan terhadap Tuhan yang berarti mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berhubungan dengan Tuhan merupakan kebutuhan spiritual manusia. Kesehatan spiritual meliputi adanya hubungan dengan Tuhan dilihat dari religius atau tidak religiusnya seseorang dalam berdoa, dalam mempelajari agama, berpartisipasi dalam keagamaan atau tempat ibadah, dan bersatu dengan alam. Spiritual merupakan salah satu indikator sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan suatu sikap atau perbuatan manusia berdasarkan hati nurani dengan perlakuan sebagaimana mestinya. Sampai saat ini masih banyak masalah kesehatan yang berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satunya banyaknya kasus pemerkosaan, yang dimana telah menyimpang dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia diamalkan dengan mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pada dasarnya, kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau instansi kesehatan saja, tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat, bahkan menjadi tanggung jawab setiap orang.
Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini dapat dimaknai bahwa asas demokrasi bersumber pada nilai-nilai kehidupan yang berakar dalam budaya bangsa Indonesia. Wujud demokrasi sebagai paham kedaulatan rakyat yang bersumber pada nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Dalam sila ini mengandung keyakinan atas nilai kebenaran dan keadilan dalam menegakkan kehidupan yang bebas, adil, dan sejahtera. Perwujudan sila keempat dalam lingkup kesehatan dapat dilihat dalam peran masyarakat dalam berpartisipasi pengelolaan dana desa di bidang kesehatan. Alokasi dana desa sudah berjalan mulai awal tahun 2014. Besaran alokasi dana desa sebesar 1 miliar rupiah setiap desa dalam kurun waktu 1 tahun. Alokasi dana tersebut dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan keadilan yang berlaku dalam masyarakat di berbagai bidang kehidupan, termasuk kesehatan. Keadilan sosial menjamin setiap warga negara diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, budaya, sosial, kedudukan masyarakat, serta kesehatan. Nilai vital dalam sila kelima adalah mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, dalam makna untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sila kelima ini mengandung perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Budaya gotong royong sudah ada pada masyarakat Indonesia dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional menggunakan prinsip gotong royong, di mana gotong royong sesungguhnya sudah menjadi salah satu prinsip dalam hidup bermasyarakat dan juga merupakan salah satu akar dalam kebudayaan kita. Dalam sistem jaminan sosial nasional, prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit atau yang beresiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Hal ini terwujud karena kepesertaan sistem jaminan sosial nasional bersifat wajib untuk seluruh penduduk tanpa pandang bulu. Pemberlakuan sistem jaminan sosial nasional merupakan cerminan dari penerapan Pancasila. Melalui penerapan jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, merupakan upaya pemerintah untuk menjamin kesehatan setiap warga Indonesia. Pesan-kesan selama mengikuti perkuliahan pada 1 semester di mata kuliah Pancasila ini sangat baik dengan cara penyampaian materi yang mudah dimengerti, apalagi sampai dengan dipublikasikan di channel YouTube yang membuat mahasiswa dapat mengulang kembali pembahasan mata kuliah yang tidak dimengerti atau yang terlewatkan. Menyenangkan, karena dalam setiap perkuliahan virtual, menurut saya komposisinya lengkap, di mana ada keseriusan, namun juga selalu diselingi dengan humor yang hal tersebut menghilangkan rasa jenuh bagi mahasiswa. Metode pembelajaran yang digunakan oleh Bapak menurut saya baik, dan untuk mendapatkan nilai yang lebih baik, kami sebagai mahasiswa harus aktif, dan dengan cara seperti itu, wawasan kami sebagai mahasiswa akan berkembang lewat pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan teman-teman ataupun Bapak sendiri. Saya merasa bahwa bagaimana cara dosen untuk menyampaikan materi pada mata kuliah ini sangat menarik dan juga berbeda dari yang lainnya. Menyenangkan dengan metode pembelajaran yang tidak monoton seperti melakukan Zoom atau melihat YouTube. Menyenangkan, dan metode yang digunakan dalam pembelajaran yaitu video yang diunggah di YouTube pun efektif karena materi dapat dilihat beberapa kali dan dapat disesuaikan dengan waktu yang ada. Lalu penggunaan background saat diskusi pada media Zoom membuat suasana baru. Pesan saya, semoga di semester depan, perkuliahan ini dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung di kelas. Pesannya semoga bisa secepatnya melakukan kuliah secara offline, merasakan kuliah yang sebenarnya. Kemudian semoga channel YouTube berkembang lebih baik dan tetap semangat untuk memberikan materi-materi mengenai Pancasila ini. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak tidak memberatkan mahasiswanya dengan tugas-tugas yang berat seperti dosen-dosen pada umumnya.